Hai teman-teman, balik lagi sama aku, masih di edisi bermain di Pulau Kumala part 2. Di video sebelumnya, kita udah sampai ke ikon utama Pulau Kumala, yaitu Patung Lembuswana. Setelah itu, kita juga sempat mampir ke area resort. Jadi sekarang, yuk kita lanjutin perjalanan explore. Sepanjang perjalanan ini, aku ketemu beberapa bangunan lama yang terbengkalai. Beberapa bahkan udah mulai diambil alih oleh alam. Kesannya memang agak menyeramkan, tapi justru disitulah nilai eksotisnya. Kayak ngerasain petualangan masuk ke tempat yang penuh sejarah dan misteri. Nah, tujuan utama kita hari ini adalah kederetan rumah adat Lamin dan satu tempat yang katanya dulu merupakan tempat persinggahan kursi raja, sering juga disebut Pasakpura. Aku pribadi belum tahu nama resmi tempat ini, jadi mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat ya teman-teman. Yang bikin merinding sekaligus kagum, pas aku lewatin gapura menuju area kursi itu, angin tiba-tiba kenceng banget, tapi anehnya langsung reda setelah aku jalan beberapa langkah masuk. Kayak lagi disambut gitu, nggak tahu ya, aku ngerasa ada atmosfer yang beda di tempat ini. Ada nuansa sakral tapi tenang. Paham gak sih kalian maksud aku? Setelah itu, aku jalan lagi dan nemu satu rumah besar yang disebut sebagai Lamin Pertunjukan. Namanya nggak tertulis jelas, tapi dari bentuk dan letaknya, kemungkinan besar dulu dipakai untuk acara-acara pertunjukan budaya, seperti tarian Dayak, pertunjukan musik, atau upacara adat. Sayangnya, bangunannya sekarang kurang terawat, padahal arsitekturnya cantik banget. Khas rumah Lamin yang panjang, tinggi, dan penuh ukiran Dayak di dinding kayunya. Pemberhentian selanjutnya, kita sampai di Lamin Adat Mancong. Dari yang kubaca di Google, ini salah satu rumah adat tradisional dari suku Dayak Benuak yang asalnya dari daerah Melak dan Barong Tongkok di Kutai Barat. Desainnya panjang, terbuat dari kayu ulin dan penuh ukiran khas Dayak yang filosofis banget. Dan di bagian dalamnya ternyata masih ada barang-barang peninggalan yang dibiarkan begitu saja, kayak ada kasur, perabot kayu, dan kursi yang berserakan. Ngelihat semua benda peninggalan ini, jadi berasa banget suasana dulu kala, kayak kita lagi masuk ke masa lalu. Dulu, Lamin ini bukan cuma rumah tinggal, tapi juga tempat upacara, musyawarah, dan penyimpanan benda pusaka. Kerennya lagi, struktur bangunan ini bisa menampung hingga puluhan kepala keluarga dalam satu atap. Oke, balik lagi, kita lanjut ke Lamin berikutnya yang terlihat masih terawat dan difungsikan sebagai pusat budaya. Ini adalah Lamin Amin Biok yang dijadikan sebagai Dayak Experience Center dan diresmikan sekitar tahun 2016. Sayangnya, Lamin ini tertutup dan terkunci, jadi aku nggak bisa masuk dan lihat lebih dalam. Tapi dari luar aja udah kelihatan keren banget ya kan? Khas rumah Lamin yang tinggi dan berdiri kokoh dengan detail ukiran yang kuat identitasnya. Oke deh, segitu dulu petualangan kita di Pulau Kumala part 2. Seru banget ya kan? Masih ada part selanjutnya nggak kalah menarik dari part ini, jadi jangan kemana-mana ya.